Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu Rahmat Hidayat di segmen Cerotuy, cerita horor santuy. Hari ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari seseorang. Pengalaman horor ini didapatkan oleh saudara Novi Nurcahyani Sugianto. Panggil saja Teh Ovi. Sedikit cerita tentang Teh Ovi terlebih dahulu. Teh Ovi ini adalah salah satu member pendakian gunung. Dulunya Teh Ovi dan suaminya bekerja di Malaysia. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan mereka menetap di Indonesia, yaitu di Bekasi. Rasa rindu Teh Ovi untuk naik gunung semakin mengebu-ngebu setiap harinya. Dan pada akhirnya Teh Ovi memutuskan untuk naik gunung ke Gunung Selamet via Bambangan pada bulan Agustus tahun 2019. Akan tetapi tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa Gunung Selamet sedang erupsi dan akhirnya pendakian pun ditunda. Lama sekali berpikir. Kemudian Teh Ovi sharing bersama temannya yang bernama Bocor. Bocor adalah ketua komunitas pendakian gunung yang diikuti oleh Teh Ovi. Lalu Teh Ovi meminta rekomendasi dari Bang Bocor, kira-kira gunung mana yang bisa didaki bersama teman-temannya yang masih pemula. Dan Bang Bocor itu merekomendasikan ke Gunung Gede ketika itu. Lalu Teh Ovi pun mengiyakan karena temannya yang di Jakarta yang pemula itu sudah sangat ingin untuk naik gunung. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Kalian semua sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Langsung saja, let's go. Tibalah saatnya mereka berangkat ke kota Bogor pada tanggal 29 November 2019. Mereka berangkat menggunakan kereta dari stasiun Cakung menuju stasiun Bogor. Tak lupa peralatan logistik sudah mereka siapkan semuanya. Dan Teh Ovi berpamitan kepada suaminya untuk pergi. Setelah perjalanan panjang hingga ia sempat tertidur dalam gerbong kereta, akhirnya mereka pun sampai di stasiun Bogor. Dan di sana sudah ada dua teman laki-lakinya Teh Ovi sudah menunggu di sana. Nama teman laki-lakinya Teh Ovi yaitu Badak dan Ari. Mereka itu satu komunitas, hanya beda wilayah saja. Mereka rupanya sudah menunggu Teh Ovi di dekat JPO depan stasiun. Mereka pun berangkat ke kontrakan temannya Teh Ovi yang letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun Bogor. Sesampainya di kontrakan, mereka pun mempacking ulang semua barang-barangnya dan langsung menuju base camp Kang Aloy di Cibodas untuk mengurus si Maksi. Pukul 2 siang setengah 3-an mereka pun sampai di base camp. Saat itu Teh Ovi sedang haid. Kalian tahu kan, ketika naik gunung sedang haid, apa yang akan terjadi? Simak cerita ini. Teh Ovi haidnya sudah memasuki hari-hari terakhir. Kalau tidak salah sudah 4 atau 5 harian dia sudah haid. Badak pun bertanya ke Teh Ovi, "Teh, apa yakin mau nanjak sore ini? Sekarang mendung, takutnya hujan dan sudah mulai berkabut Teh. Apa mau besok pagi aja Teh? Kita tidur di base camp malam ini," saut Ari. "Iya Kang, naik aja gak apa-apa," kata Teh Ovi. Lalu temannya yang bernama Evi ikut berbicara. "Kita harus naik hari ini karena malam minggu saya harus sudah tiba di Jakarta agar hari minggunya saya dapat beristirahat karena hari Senin saya kerja masuk pagi." Teh Ovi pun bertanya lagi, "Apa resikonya tinggi Kang kalau naik sore ini?" Badak pun menjawab, "Tidak Teh, cuman takut hujan aja. Kalau soal haid itu mah tergantung kitanya Teh, tergantung sugesti kita.
Kalau sudah niat, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Asal jangan jorok teh, jangan sompral. Kalau mau buang air kecil, disaring pakai tisu ya. Karena takutnya ada darah yang netes ke tanah. Teh Ovi pun langsung lega mendengar ucapan dari Badak. Dan dalam hati Teh Ovi pun yakin tidak akan terjadi apa-apa, akan baik-baik saja. Lalu mereka semua pun makan dulu di warung sekitaran base camp Cibodas untuk melanjutkan perjalanan ke base camp via Putri. Lalu sampailah mereka semua di base camp via Putri. Namun di sana Teh Ovi kurang tahu ingin parkir di tempat siapa. Akhirnya mereka pun sudah siap untuk mulai pendakian. Teh Ovi sempat ke kamar mandi untuk bersih-bersih terlebih dahulu dan mengganti pembalutnya. Akhirnya mereka mengawali pendakian dengan bismillah dan berdoa bersama-sama. Jalan aspal yang menanjak dan mulai memasuki ladang warga. Mereka pun bercerita-cerita dan saling tertawa bersama-sama. Tetapi Teh Ovi dan Evi sering berhenti. Mungkin karena sudah bertahun-tahun Teh Ovi tidak naik ke gunung lagi. Jadi dia merasa seperti baru pertama kali lagi naik gunung. Dan Evi ya karena ini adalah pendakian pertama dia. Dia pun sama terengah-engah. Mereka pun terus berjalan meskipun agak lambat. Ketika sampai di pos 1, nama posnya itu adalah Legok Lenca. Mereka pun bertemu beberapa orang pendaki yang hendak turun. Temannya Teh Ovi yang bernama Badak sempat tertidur karena semalaman dia habis bergadang karena ada pekerjaan. Mereka pun berfoto-foto sambil menunggu Badak bangun. Dan di sana mereka bertemu beberapa kelompok pendaki yang ingin naik juga. Mereka pun bersama-sama naik. Ada 4 grup. Yang pertama yaitu grup Teh Ovi yang beranggotakan 4 orang. Dan grup yang dari Tambun beranggotakan 2 orang. Dan dari Garut yang beranggotakan 2 orang juga. Dan yang terakhir dari Tangerang yang beranggotakan 11 orang. Mereka terlihat seperti anak kuliahan. Oh iya bro, mereka melakukan pendakian ini pada hari Jumat malam Sabtu. Akhirnya mereka pun membangunkan Badak karena hari sudah semakin sore. Setelah mereka siap, mereka berpamitan kepada rekan-rekan pendakian yang lain untuk jalan duluan. Mereka berjalan lambat laun sambil saling bercerita. Saat tiba di tanjakan yang ada pohon tumbang di pinggiran trek, dari jauh Teh Ovi melihat ada seorang kakek-kakek menggunakan baju hitam sedang memegang tongkat kayu dengan muka yang pucat. Teh Ovi pun memperhatikannya terus-menerus. Teh Ovi tidak merasa heran ataupun takut karena ia berpikir itu adalah penduduk lokal yang mau berjualan di area pos pendakian atau di puncak gunung. Karena beberapa kali mereka sempat bertemu bapak-bapak yang sedang memanggul dagangannya menuju ke puncak. Tetapi anehnya, ketika semakin dekat, sosok kakek-kakek itu menghilang. Teh Ovi pun kaget dan langsung menoleh ke Ari dan Badak. Sempat Teh Ovi mau menanyakan tentang kakek-kakek itu kepada Ari, apakah dia melihatnya atau tidak. Tapi Badak langsung memotong pembicaraannya Teh Ovi. Udah teh, jalan aja. Terus fokus ke jalan, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Teh Ovi pun langsung berpikir, apakah Badak melihat juga apa yang ia telah lihat. Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di pos 2. Pos 2 ini bernama Buntut Lutung. Karena hari sudah semakin gelap dan waktu menunjukkan pukul 6 sore kurang lebih, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Mereka membuat kopi dan gorengan untuk mereka makan sambil menunggu azan maghrib selesai. Cukup lama mereka beristirahat di pos 2 Buntut Lutung itu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lebih pada saat itu. Mereka pun bersiap-siap merapihkan tas
dan membersihkan sampah-sampah bekas mereka masak tadi. Saat mau mulai melanjutkan pendakian lagi, tiba-tiba Teh Ovi kebelet ingin membuang air kecil. Lagi-lagi, badak mengingatkan saya untuk menyaringnya dengan tisu ketika buang air kecil, agar tidak ada darah yang menetes ke tanah, dan meminta kepada Evi agar menunggunya ketika ia sedang buang air kecil. Dari sinilah keanehan-keanehan mulai terjadi. Ketika Teh Ovi sedang membuang air kecil, dia tidak ada henti-hentinya untuk membaca doa agar dirinya dilindungi. Dan ia mencoba untuk tenang agar tidak terjadi apa-apa. Saat selesai buang air kecil, tisu yang dipakai untuk menyaring ia masukkan ke dalam plastik dan ia pun langsung mencuci tangannya. Dan tisu yang dibungkus plastik itu pun ia masukkan terlebih dahulu ke jaketnya untuk nantinya ia masukkan ke dalam kantong sampah. Namun tiba-tiba ketika Teh Ovi hendak berdiri, ada suara seperti mengikuti gerakannya. Lalu ia pun langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Tapi tiba-tiba ada suara daun terinjak-injak. Sontak bulu kuduk Teh Ovi langsung merinding saat itu. Ia lalu berjalan menuju Evi, tapi tiba-tiba di samping telinganya terdengar suara hembusan nafas seseorang. Angin-anginnya sampai terasa ke lehernya Teh Ovi. Teh Ovi pun langsung buru-buru mengajak Evi untuk menuju Badak dan Ari. Di situ pun Teh Ovi mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia tahu apapun yang terjadi, dia tidak boleh menceritakan kepada teman-temannya. Teh Ovi, Evi, Badak, dan Ari pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang bernama Lawang Saketeng. Lalu Ari pun berkata, "Teh Ovi dan Teh Evi, mulai dari pos 2 ini treknya agak berat Teh. Apalagi kita jalannya malam-malam. Kalau capek bilang ya capek, jalan landainya hanya sedikit kok." Evi memimpin perjalanan dan Teh Ovi di barisan kedua, dan di barisan belakang ada Badak dan Ari. Tak lama berjalan, Ari mengeluhkan tasnya yang tiba-tiba terasa begitu berat. Ia merasa seperti sedang menggendong beban yang sangat berat. Jalannya Ari pun melambat. Dan saat itu juga pun terdengar suara anak ayam. Dan saat itu juga pun terdengar suara anak ayam. Saat Ari yang mengeluhkan tas carriernya yang tiba-tiba terasa sangat berat dan disambut suara anak ayam, tiba-tiba dari jauh terlihat mata merah menyala di atas trek yang ketika itu treknya mulai menanjak. Teh Ovi berpikir mungkin hanya ia saja yang melihatnya. Ternyata Evi, Badak, dan Ari pun sama melihatnya. Sontak mereka berempat pun terdiam saat itu juga. "Udah jalan aja terus, mungkin itu Bagas," ujar Badak. Teh Ovi dan Evi pun mulai merasa gelisah saat itu. Saat mereka semua sedang beristirahat, mereka melihat lampu-lampu para pendakian lain yang tadi sore mereka temui di pos 1 Legok Lenca. Dan benar saja, itu adalah rombongan yang dari Garut dan Tambun. Teh Ovi pun bertanya kepada mereka, "Bang, yang dari Tangerang tadi gak pada nanjak bang?" "Enggak Teh, mereka buka tenda di pos 2 karena ada pendaki cewek yang udah gak kuat ngelanjutin perjalanan," ujar salah satu dari rombongan itu. Mereka pun berjalan perlahan-lahan dan banyak beristirahat karena treknya yang begitu mengocok dengkul. Kemudian grupnya Teh Ovi pun sudah sampai di warung pos bayangan. Mereka sempat makan gorengan dan semangka di warung itu. Badak pun bernyanyi-nyanyi, bercanda-bercanda, sampai temannya tertawa-tawa melihat tingkahnya. Ari yang sedang beristirahat di atas tanah
yang tidak jauh dari warung itu dihampiri oleh Teh Ovi. Dan Teh Ovi menawarinya dia untuk ngopi atau makan. Namun ketika Teh Ovi duduk di dekatnya, tiba-tiba ada hewan kecil seperti musang lewat tepat di depannya. Namun anehnya, musang itu berwarna putih. Musang itu meloncat di hadapan Evi dan Ari ketika itu. Entah dari mana datangnya musang itu. Teh Ovi pun tiba-tiba langsung menjerit kaget melihat musang itu. Astagfirullah, apaan itu Kang? Dengan tenang Badak menjawab, musang itu mah musang. Sambil mengedip-ngedipkan mata. Bapak yang menjaga warung sampai keluar melihat mereka berdua. Minum dulu bro, aus gua. Akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan ke pos 3 yang bernama Lawang Saketeng. Lagi dan lagi Teh Ovi dan Evi banyak berhenti. Padahal baru beberapa langkah mereka berjalan. Badak terlihat nampak kesal. Mungkin karena melihat Teh Ovi dan Evi yang jalannya begitu lama. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan mereka begitu sangat lama. Kemudian sampailah mereka di pos 3 Lawang Saketeng. Namun tiba-tiba Teh Ovi ingin menyudahi perjalanan dan bermalam di pos bayangan saja. Tetapi Ari dan Badak mengingatkan kepada Teh Ovi bahwasannya kalau mereka berhenti dan bermalam di sini itu sangatlah berbahaya dibanding dengan Surken. Apalagi ini sedang di Lawang Saketeng dan juga tidak ada mata air di pos bayangan ini. Saat mereka terus berjalan, tiba-tiba mereka semua mendengar suara gamelan. Suaranya tidak begitu jauh dari belakang mereka. Ari dan Badak pun sangat menjaga Teh Ovi ketika itu. Jalan terus Teh, fokus aja Teh, fokus. Setelah beberapa menit berjalan mengabaikan suara itu, Teh Ovi dan Evi meminta untuk beristirahat sejenak. Teh Ovi pun bersandar ke tanah di samping Ari. Tiba-tiba, tepat di atas kepala mereka berdua, ada baju putih menyentuh kepala mereka berdua dan terbang begitu saja. Teh Ovi dan Ari saling tatap-tatapan ketika itu. Susah sekali rasanya untuk berbicara. Mereka berdua tidak melihat begitu jelas apa makhluk itu. Mereka hanya melihat kain panjang berwarna putih. Di sini hanya Evi yang terlihat baik-baik saja sepanjang perjalanan ini. Seperti tidak merasakan sesuatu. Ari pun langsung menyuruh Teh Ovi untuk bangun dan melanjutkan perjalanan. Karena menurut Ari sudah tidak aman lagi berdiam di situ. Mereka pun terus berjalan lagi. Namun tiba-tiba saat perjalanan headlamp Ari dan Badak tiba-tiba mati. Sekarang hanya tersisa lampu senter milik Evi dan Teh Ovi. Anehnya, tidak tahu kenapa tiba-tiba Teh Ovi menjadi sangat penasaran untuk menyoroti pepohonan yang berada di samping trek. Ia pun terus menyoroti sepanjang perjalanan. Badak pun selalu berbicara kepada Teh Ovi ketika Teh Ovi sedang menyoroti pepohonan di samping trek. Jangan diarahin ke pohon terus Teh, senternya cukup ke tanah aja. Lama mereka berjalan di Lawang Saketeng. Mereka pun terus berjalan. Karena katanya sudah tidak jauh lagi Surken. Treknya yang mulai landai. Dan tiba-tiba ketika Teh Ovi sedang menyoroti ke arah pepohonan besar yang berada di sebelah kirinya, tiba-tiba ada sesosok kuntilanak. Dia begitu tinggi, rambutnya panjang dan kusut, dan kukunya sangatlah panjang. Wajahnya makhluk itu tertutup oleh rambutnya yang sangat panjang. Dan ternyata itu adalah Raisa, makhluk berwujud kuntilanak.
yang sering menampaki dirinya kepada pendaki. Ternyata teman-temannya Teh Ovi pun melihat sosok itu. Mereka pun berlari-lari kecil karena di sana treknya banyak sekali akar-akar. Ketika mereka sudah mau memasuki area surken, tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan khas kuntilanak. Badak pun langsung berbicara menenangkan mereka semua. Udah tenang, jangan panik, jalan aja jalan. Sebentar lagi surken kok, tinggal beberapa langkah lagi. Mereka pun terus berjalan dan mereka bertemu dengan rombongan yang dari Tambun dan Garut. Aneh sekali, mereka begitu cepat menyusul kami. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Akhirnya mereka pun sampai di surken. Saat itu Teh Ovi jalan paling belakang. Ia merasa sangat kagum melihat area surken itu yang begitu luas dan indah walaupun tertutup kabut-kabut tipis. Di tengah perjalanan menuju area camp, Badak pun berpisah karena ia ingin mengambil air ke mata air yang jaraknya lumayan jauh dari area surken. Ketika Teh Ovi terus-menerus melihat kekaguman dan ia pun tiba-tiba tertinggal oleh teman-temannya. Tiba-tiba seperti ada yang mengikuti dirinya dari belakang dan ada suara gesekan sendal ke tanah seperti orang yang sedang berjalan. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa, hanya ia yang tertinggal. Ia pun tidak berani untuk menengok ke arah belakang. Teh Ovi pun langsung berlari menuju temannya karena ia benar-benar sangat merasa ketakutan ketika itu. Oke bro, bagaimana dengan cerita barusan? Silahkan komen di bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu cerita Teh Ovi barusan. Nantikan cerita part 2-nya tetap di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari gua. Gua Wahyu Rahmat Hidayat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.